Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup dikejar berkat. Saya percaya bahwa semua orang ingin hidup diberkati. Tapi tahukah Anda bahwa berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Fokus kita di dalam hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Orang yang hidupnya berguna pasti dicari banyak orang. Orang yang berkualitas pasti berani dibayar mahal. Tahukah Anda bahwa berkat hanya sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita? Saya ingin mengencourage teman-teman yang bekerja, yang punya karir. Mari jadi berkat di dunia kerjamu. Tahukah Anda bahwa orang yang rajin itu memimpin dirinya sendiri? Amsal 10 ayat yang keempat berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau Anda ingin hidup diberkati, ingat, berkat hanya akibat. Kalau Anda ingin jadi kaya atau hidup dalam diberkati dalam keuangan, pastikan Anda jadi orang yang rajin. Dimanapun Anda bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin itu punya inisiatif yang tinggi dan kemampuan memimpin dirinya sendiri. Setiap hari orang yang rajin itu punya target apa yang dia harus kerjakan hari itu dan apa yang harus dia selesaikan. Tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu dimarahi oleh atasannya. Kalau Anda ingin diberkati oleh atasanmu, jadilah orang yang rajin. Saya melihat ada tukang sampah yang selalu lewat setiap pagi di rumah kami. Tukang sampah ini baik sekali. Dengan sopan dia selalu menekan bel pintu rumah supaya orang yang bekerja di rumah kami bisa mempersiapkan sampah-sampah untuk diturunkan ke bawah. Dan tidak hanya mengangkut sampah yang ada, dia merapikan dan membersihkan area sekitar tempat sampah kami. Melihat orang yang begitu rajin ini, saya memberitahu orang yang bekerja kepada kami untuk selalu memberikan uang paling tidak seminggu sekali kepada orang yang mengambil sampah di rumah kami dan membagikan sembako juga untuk dia. Kita sebagai orang senang memberkati orang yang rajin, apalagi Tuhan. Saudara, saya ingin encourage juga untuk orang-orang yang bekerja kepada orang lain, Anda yang kerja kepada orang. Sepandai-pandainya Anda, sehebat apapun Anda, ada yang paling penting yang Anda harus jaga, yaitu karakter Anda. Karakter kita yang menentukan kita ada di mana. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tapi mereka lupa untuk hidup jadi berkat. Itu bukan hanya soal kemampuan saja, tapi hidup kita kalau mau jadi berkat harus ditunjang dengan karakter yang juga hebat. Mazmur 37 ayat yang ke-11 berkata begini, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan begini, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan diberkati dalam kelimpahan. Kalau Anda ingin jadi orang yang diberkati, jaga hatimu, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati, sehebat apapun kemampuanmu. Bagi seorang atasan tidaklah nyaman, tidaklah merasa aman ketika harus mengangkat orang yang sekalipun dia hebat tetapi sombong. Satu kali saya pernah punya staf yang saya sangat percaya kepada orang ini, tetapi sayangnya karena dia tinggi hati, saya merasa tidak nyaman. Kalau kita ingin diberkati lebih, bukan hanya kita harus rajin, bukan hanya kita harus cerdas, bukan hanya kita harus mahir, punya keahlian, tapi dengar baik, kita harus jaga kerendahan hati. Berkat adalah akibat dari apapun yang kita bangun dalam hidup kita. Bagi Anda para pengusaha, kalau Anda ingin usaha Anda diberkati, Matius 7 ayat 12 merupakan standar dari bagaimana kita harusnya memperlakukan orang lain. Dalam dunia usaha, produk apapun yang kita buat, tentu kita butuh orang lain untuk membelinya. Apa yang jadi standar dalam perusahaan Anda? Matius 7 ayat 12 mengatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya gini, jangan jual yang Anda sendiri tidak mau beli.
Jangan masak yang Anda sendiri tidak mau makan. Jangan buat yang Anda sendiri tidak mau pakai. Pakailah dirimu sendiri menjadi sebuah standar dalam Anda menciptakan produk apapun dalam usahamu. Banyak orang demi mengejar keuntungan besar, mereka tidak memikirkan manfaatnya untuk konsumen. Mereka buat produk-produk tanpa memikirkan apakah produk yang mereka buat ini bermanfaat buat orang banyak. Mereka hanya pikir cari keuntungan. Kalau Anda ingin diberkati dalam usahamu, Amsal 20 ayat 23 berkata, 2 macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Dagang jangan curang. Kalau kita ingin diberkati dalam usaha, doa saja nggak cukup, tapi kita perlu menghidupi kebenaran. Kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kita para pengusaha, yang pertama meletakkan standar apa yang kita mau untuk diri kita sendiri, itu yang kita buat untuk orang lain. Yang kedua, jangan curang dalam berdagang. Jangan menggunakan 2 macam batu timbangan, kata firman Tuhan, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tahukah Anda bahwa Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Banyak orang demi mendapat keuntungan yang besar, mereka ingin cepat kaya, mereka menipu konsumen dalam produk-produk mereka, menggunakan bahan-bahan yang tidak selayaknya dimakan, menggunakan bahan-bahan yang merusak kesehatan. Tahukah Anda, kunci dikejar berkat adalah kita harus bisa dipercaya. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 dan 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya ingin mengingatkan bahwa promosi yang paling powerful adalah buah bibir. The words of the mouth is powerful. Amsal 12:14 berkata gini, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Tahukah Anda bahwa karya kita yang akan bercerita? Promosi dari buah bibir itu sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Ada makanan enak yang cuma ada di ujung gang, tidak dilewati orang banyak, susah untuk mendapatkannya. Tetapi karena rasanya yang begitu enak, orang-orang yang datang makan ke situ mulai bercerita, mulai cerita ke saudaranya, mulai upload ke sosial medianya, dan apa yang terjadi? Orang dari mana-mana datang makan di tempat itu. Karena saya tidak di-endorse, saya tidak cerita apa nama restoran ini, tapi ada. Di Kelapa Gading ada tempat restoran makanan enak yang tempatnya, maaf, tidak nyaman menurut saya. Kenapa? Panasnya luar biasa. Tapi herannya jam 2 saja restoran ini sudah habis. Makanannya ludes. Dan yang saya lihat di sepanjang jalan itu parkiran mobil penuh. Dan mereka semua menuju ke restoran yang satu ini aja. Enak banget, dan orang dari segala kalangan, maaf, dari sepeda motor, ojek, sampai mobil mewah makan di situ. Dari berbagai daerah di Jakarta datang makan di tempat itu. Memang rasanya enak sekali. Di situ saya terkejut betapa kami yang orang Kelapa Gading saja tidak pernah tahu. Dan kalau dipikir-pikir, tempatnya itu tidak di pinggir jalan besar. Cukup rumit mencarinya. Tapi karena rasanya yang enak luar biasa, jadi buah bibir kemana-mana. Sampai teman-teman saya dari daerah-daerah Jakarta Selatan, malah mereka yang bertanya kepada saya tempat ini di mana. Buah bibir itu merupakan hasil karya dari apa yang kita kerjakan di tangan kita. Hati-hati, jangan hanya demi mengejar keuntungan, kita tidak menjaga kepercayaan orang. Mungkin waktu kita berjualan dengan tipu-tipu sedikit, curang-curang sedikit, kita dapat keuntungan banyak. Tapi saya mau ingatkan, hubungan yang tidak panjang, usaha kita juga tidak panjang. Orang cuma beli 1 kali dan gak akan kembali lagi. Pastikan Anda mengerti, dipercaya orang itu jauh lebih penting daripada keuntungan 1 kali. Orang akan dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataan. Apa yang dikerjakan tangan kita yang akan dibicarakan orang. Bagaimana hidup supaya dikejar berkat? Saya ulang lagi, bagi Anda yang bekerja, pastikan Anda rajin, pastikan Anda bisa dipercaya. Bagi Anda yang berusaha, pastikan Anda jujur dalam usaha Anda, dan Anda juga sungguh-sungguh membangun usaha Anda dalam nilai-nilai kebenaran. Dan bagaimana selanjutnya? Bagaimana supaya hidup kita dikejar berkat? Orang yang menabur banyak pasti menuai banyak. Kita pernah dengar ini dari beberapa orang yang mengatakan, ya kalau mau nuai mercy harus nabur mercy, kalau mau nuai rumah harus nabur rumah. Saya pikir dasar mata duitan aja, tapi ternyata betul. Orang yang menabur banyak pasti menuai banyak.
2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat yang ke-9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, ini penting, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ternyata kunci dikejar berkat adalah kita tidak boleh berhenti menabur. Kalau Anda ingin hidup diberkati, hidup ini bicara soal tabur tuai. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak, dan ternyata Tuhan itu menyediakan benih bagi kita untuk ditabur dan ada roti yang untuk dimakan. Artinya ketika Tuhan memberkati kita, ada bagian yang boleh kita makan, tapi ada bagian yang harus kita tabur. Saya baru mengerti bahwa ketika kita mampu memberkati orang lain di dalam hidup kita, itu bukan karena kita, tapi Allah melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Saya ingin share kunci mujizat berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Yang pertama, Amsal 28 ayat ke-27 dikatakan begini, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ayat ini menjelaskan kepada kita rahasia untuk menerima mujizat berkat yang tidak pernah habis. Janji firman Tuhan, kita tidak akan berkekurangan kalau kita memberi kepada orang miskin. Saya dan Jojo mengalami bagaimana ketika kami sungguh-sungguh menabur untuk orang-orang yang susah, Tuhan memberkati kami demikian rupa. Berkatnya nggak pernah habis, makanan di rumah kami nggak pernah berhenti mengalir. Betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Mazmur 34 ayat yang ke-9, bagaimana kita diberkati dalam berkat yang tidak pernah habis? Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, tiada henti, pastikan kita hidup takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, itu menjauhi kejahatan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ikuti aturan main kebenaran firman Tuhan. Baik dalam bekerja, baik dalam berusaha, baik dalam berumah tangga, baik dalam memperlakukan orang lain dalam hidup kita. Pastikan kita hidup sesuai dengan firman. Kalau kita ingin hidup diberkati sama Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semua bicara soal semua yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tapi di depannya dikatakan syaratnya kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Jangan berbuat curang sama sesama, jangan berbuat jahat sama orang. Yang ketiga, kunci berkat yang tidak pernah habis adalah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Amsal 3 ayat yang 9 berkata begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Luar biasa, firman Tuhan mengajar kita, kalau kita mau diberkati Tuhan, lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahan kita sampai meluap dengan air anggur. Artinya apapun yang kita kerjai, disertai dan diberkati Tuhan, sampai berkat itu begitu melimpah dalam hidup kita. Kita harus muliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Apa artinya? Nah, saya mendisiplin diri bersama dengan suami saya, bahwa kami punya anggaran yang harus kami tabur setiap bulan. Dan dalam setiap berkat
yang kami terima, ada yang kami tabur juga. Jadi tidak semua berkat kita terima lalu kita telan, tapi setiap berkat yang kami terima, ada yang kami tabur buat orang lain juga. Dan luar biasanya Tuhan itu keren, saya alami setiap kali saya tergerak memberkati dan saya ingin menolong orang, saya tabur kanan dan kiri, tabur kanan dan kiri. Saya tidak pernah pikir apakah Tuhan akan membalas taburan saya. Tapi yang saya kaget adalah Tuhan mengembalikan setiap benih yang saya tabur. Saya sampai heran bagaimana Tuhan bisa mempercayakan di masa-masa sulit untuk kami menolong hidup begitu banyak orang. Dan yang lebih luar biasa, kalau dulu sebagai hamba Tuhan, saya pikir saya mungkin tidak akan mampu menghidupi orang tua saya. Tapi justru di masa-masa sulit ketika mama saya menghadapi kesulitan dalam usahanya, keluarga saya mengalami kesulitan usahanya, saya dan Jojo pribadi mulai ambil komitmen memberkati orang tua sendiri, mulai memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami. Tuhan memberikan pembelaan yang luar biasa. Tadi saya share, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kami dibuat Tuhan terpesona. Sungguh-sungguh kami gak ikut peraturan yang dikatakan memberi hanya 10%. Kami beri semaksimal yang kami bisa. Kami gak pernah hitung-hitungan dalam memberi. Setiap kali kami tahu ada orang yang membutuhkan, kami bantu. Dan kami senang memberkati staf-staf kami. Dan Tuhan itu gak pernah tinggalkan kami. Pembelaan Tuhan nyata dari kanan kiri. Gak melulu berupa uang, tapi luar biasa. Rumah kami banjir makanan. Tentu yang paling berbahagia staf dan anak-anak asrama kami juga. Karena mereka pun kebagian jatah. Orang tuh banyak yang gak mau nabur. Karena mereka takut untuk diri mereka sendiri kurang. Padahal Amsal 11 ayat 24 berkata gini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya ingin share satu kali waktu tahun 2013 saya dan Jojo mengalami di mana uang yayasan betul-betul pas-pasan. Dan pada saat itu kami sudah menolong sebuah pelayanan lain di Nabire, Papua selama 5 tahun. Dan ketika uang kami mulai menipis, saya bilang sama Jojo, mungkin sudah waktunya kita selesai dengan mereka, kita tidak usah support mereka lagi karena kita sendiri pun susah. Tapi ketika saya berniat menghentikan bantuan kami untuk pelayanan orang ini, Tuhan bilang sama saya gini, tabur untuk pelayanan orang lain. Dan apa yang terjadi ketika kami nabur untuk pelayanan orang lain, di saat uang yayasan itu pas-pasan, Tuhan malah memberkati Tangan Pengharapan tiada henti sampai hari ini. Justru kita gak boleh takut nabur karena takut kurang. Karena ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa hukum tabur tuai. Orang yang menabur pasti menuai. Saudara, pundi yang terisi yang bisa terus memberi. Kalau kita ingin hidup kita jadi berkat, kita juga harus pandai mengelola keuangan. Kunci bebas dari kekurangan adalah pandai mengelola keuangan. Karena uang itu selalu membuat orang merasa kurang. Bagaimana Anda bisa mengelola keuangan? Berkatalah cukup untuk dirimu sendiri, supaya Anda bisa menyisihkan tabunganmu, dan juga Anda masih bisa berbagi buat orang lain. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ada orang-orang yang berusaha menghemat dan menabung tapi dengan cara yang salah. Contoh, ada orang yang berpikir dengan menghemat, mereka kalau beli barang selalu cari yang paling murah. Padahal ketika Anda beli barang yang paling murah, justru Anda akan jadi boros pada akhirnya. Kenapa? Karena barang yang paling murah biasanya paling tidak berkualitas. Kualitas itu ada harganya. Bagaimana Anda bisa menghemat? Mari saya ingin share bagaimana saya menghidupi itu. Beli barang yang berkualitas di waktu yang pas. Yaitu kapan? Pada waktu sale. Di Australia itu ada musim-musim sale. Ada musim summer sale, ada winter sale, ada sale di hari Natal. Dan kami di Australia itu sudah tahu kapan sale terbesar. Dan biasanya orang-orang akan mulai menabung untuk belanja di waktu sale Natal. Karena itu yang betul-betul sale termurah. Barang-barang bisa sangat murah sekali, tapi barang-barang yang murah itu sangat berkualitas sekali. Belilah barang-barang berkualitas di waktu yang pas, yaitu ketika harganya mulai diskon. Beli handphone baru yang baru keluar itu tidak bijak.
Karena ketika seri baru keluar lagi, yang tadinya terbaru itu sudah nggak ada harganya lagi. Belilah barang-barang yang Anda pasti butuhkan, Anda pasti pakai, lebih banyak di waktu yang sale. Karena pada akhirnya, pada anggaran tahunan, Anda akan jauh lebih menghemat.